Seperti dewa. Ahli menyamar. Ada hutan di depan mereka. Alex dan Nova bergerak perlahan di dalam hutan. Agar tidak ditemukan oleh Dennis, Alex berjalan sangat lambat. Setelah keluar dari hutan ini, ada sebuah pabrik terbengkalai di depannya. Dan sebelum itu, harus melewati dataran rendah. Melalui cermin penembak jitu, Alex dengan dapat melihat dengan jelas dataran rendah seluas 300 meter di depan. Di atap sebuah bangunan kecil, ada sesosok tubuh bagian atas yang sedang bergoyang. Perhatian, ada situasi. Alex menunjuk ke lantai atas dengan moncong senjatanya. Nova segera melihat sosok di atas gedung. Dia segera mengarahkan pistol dan untuk menembaknya. Alex menekan moncong senjatanya dan berkata dengan pelan, "Jangan tembak, perhatikan situasinya dulu." Alex bersembunyi dan mengamati pakaian di atap gedung dengan cermat. Setelah melihatnya sebentar, dia mengubah pandangan sebelumnya. Dennis layak menjadi ahli penembak jitu. Penyamarannya sangat bagus. Dia hampir menipuku. Nova bertanya, "Alex, mengapa tidak tembak?" Alex berkata, "Dennis sangat licik. Dia membuat boneka untuk menipu kita. Yang kita lihat di atas gedung itu hanya jas medis putih. Jika kita menembak, Dennis yang bersembunyi di kegelapan akan segera mengunci posisi kita." Nova menarik napas dalam-dalam. Sebelum ini, dia berpikir bahwa keahlian menembaknya sudah sangat hebat. Tetapi dia tidak menyangka kalau masih ada begitu banyak hal yang tidak diketahuinya. Hari ini dia akhirnya belajar trik lain yaitu penyamaran. "Alex, kamu memang hebat. Aku bisa belajar banyak darimu. Jangan gegabah. Kita tunggu dulu sebentar. Kita harus bersabar menghadapi musuh hebat seperti ini." Alex berdiri dengan tenang dan menatap penyamaran di atap. Nova bertanya lagi, "Karena itu penyamaran. Kita bisa mengabaikannya dan langsung ke atas, kan?" "Tunggu." Alex menggelengkan kepalanya dan menghentikan Nova lagi. Nova bertanya dengan bingung, "Kalau itu penyamaran, kenapa kamu tidak mengabaikannya saja? Kamu tidak ingin menyelamatkan Erika?" Otak Alex berputar dengan cepat. Dia terus berpikir, ada angin malam ini. Dan anginnya tidak kecil. Bagaimana mungkin seorang ahli seperti Dennis bisa membuat kesalahan seperti itu hingga aku mengetahui penyamarannya? Tiba-tiba, sebuah pemikiran terbesit di otaknya. Alex berkata, kemampuan menembak Dennis berada dalam peringkat 10 besar di dunia. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan serendah itu? Kita tak boleh gegabah. Sebagai penembak jitu, seringkali hanya punya satu kesempatan untuk menembak. Nova menghela nafas dan berkata, "Tidakkah kamu terlalu waspada? Aku benar-benar tidak melihat ada yang aneh." Alex berkata dengan tegas, "Tempat paling berbahaya adalah yang paling aman." Memikirkan hal ini, mata Alex berkedip. Dia mengangkat moncong senjatanya lagi dan membidik target. Setelah pengamatan yang cermat, dia tidak bisa tidak mengagumi lawannya. Dennis benar-benar ahli penyamaran. Jebakan ini terlalu hebat. Nova bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Alex berkata, "Jika Dennis sekarang bersembunyi di balik jas putih itu, kita akan mengekspos diri kita entah kita menembak atau tidak. Jika aku menembaknya, dan dengan adanya perlindungan dinding beton di atap gedung, aku pasti tidak akan bisa membunuhnya. Jika aku mengabaikannya dan terus bergerak maju, sudut pandangnya dapat melihat kita dengan jelas." Setelah mendengarkan analisis Alex, Nova kembali ketakutan sampai berkeringat dingin. Hebat sekali dia. Jika itu aku pasti sudah mati dari tadi. Nova sangat memahami kehebatan seorang penembak jitu sekarang.
Alex menggunakan senapannya untuk membidik jubah putih yang berkibar tertiup angin. Kemudian dia menyesuaikan titik tembak. Menembaknya secara langsung pasti tidak akan bisa membunuhnya. Kalau begitu aku akan menakut-nakutimu, Dennis. Jika tebakanku benar, maka kamu harus menanggung akibatnya. Setelah membuat perhitungan yang akurat, Alex akhirnya menarik pelatuknya. Peluru ditembakkan ke target dengan kecepatan tinggi. Seperti yang ditebak Alex, Dennis bersembunyi di balik jas putih ini. Dengan bantuan dinding beton di depan, dia memegang senapan dengan datar dan mengunci hutan tempat Alex berada. Dia hanya perlu menunggu Alex dan Nova menembak, atau berjalan keluar dari hutan dan menyelesaikan pembunuhannya. Alex, kamu telah membunuh pembunuh profesional pencabut nyawa berturut-turut. Aku harus membunuhmu untuk membalaskan dendam saudaraku. Tatapan Dennis penuh dengan api balas dendam. Tepat pada saat ini, senapan Alex berbunyi, dan peluru terbang dari bawah, menembus dinding, dan menggores lengan kiri Dennis. Meskipun tembakan ini tidak fatal, tapi keahlian menembaknya luar biasa. Bisa-bisanya dia menebak kalau aku bersembunyi di sini. Untungnya, dinding ini cukup tebal. Kalau tidak peluru ini pasti sudah membunuhku. Alex benar-benar luar biasa. Dennis menggertakkan giginya. Sekarang lengan kirinya terluka, dan senapan tidak bisa lagi digunakan. Dennis meluncur turun dari atas gedung. Dengan keahlian menembak seperti itu, mungkinkah Alex adalah bos gang beruang hitam yang pensiun tahun lalu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Mana mungkin bos gang beruang hitam menjadi menantu dari sebuah keluarga kecil di Jakarta? Alex, jangan bangga dulu. Pertarungan kita baru saja dimulai. Dennis memutuskan untuk memulai pertarungan terakhir dengan Alex di gedung kantor yang penuh dengan jebakan. Tembakan luar biasa Alex barusan sepenuhnya didasarkan pada perkiraannya. Apakah dia mengenai Dennis? Dia tidak tahu. Tetapi dia samar-samar melihat sebuah sosok melompat ke bawah. Sepertinya tebakannya benar. Nova bertanya dengan cemas. Alex, apa kamu mengenai dia? Alex berkata, mungkin kena. Aku baru saja melihat sebuah sosok melarikan diri. Ayo lihat ke atas. Alex ada di depan, sedangkan Nova di belakang. Mereka datang ke atas gedung, tapi tidak ada jejak Dennis. Jubah putih itu seharusnya adalah seragam staf medis yang dicuri oleh Dennis di ambulans. Alex membungkuk dan melihat ke tanah. Ada sedikit noda darah di tanah, tidak banyak. Setelah melihat lebih dekat, di lengan jubah putih juga terciprat sedikit darah. Alex berkata dengan pasti, sepertinya tembakanku tadi mengenainya. Meskipun cederanya tidak serius, tapi itu bisa mencegahnya menggunakan senapan sniper. Nova bertanya, kalau begitu, apakah kita akan terus mengejar? Alex melihat ke gedung perkantoran di seberang dan berkata, tentu saja kita harus mengejarnya. Erika mungkin ditahan di dalam gedung itu. Dennis bermaksud untuk memainkan permainan penyelamatan sandera dalam ruangan dengan kita. Di sebuah tempat berjarak 40-50 meter dari gedung itu, Alex berhenti untuk mendengarkan gerakan di dalam gedung itu. Setelah mendengarkan sebentar, dia tidak menemukan hal yang aneh. Alex memberi isyarat, diikuti oleh Nova. Keduanya saling menutupi dan perlahan mendekati gedung yang menakutkan itu. Pertandingan ahli. Alex menunjuk ke jendela. Kamu di depan. Aku akan melindungimu. Nova mengangguk dan masuk lewat jendela terlebih dahulu. Bagian dalam gedung benar-benar gelap. Keduanya memegang senjata dan bergerak maju dalam kegelapan. Alex berbisik,
Kali ini adalah waktu terbaik untuk melatihmu. Nova dengan sungguh-sungguh memahami apa yang dikatakan Alex, dan berjalan di belakang Alex dengan pistol. Gedung ini merupakan gedung perkantoran pabrik yang terbengkalai. Pabrik sudah lama berhenti berproduksi. Gedungnya kosong dan sampah berserakan di mana-mana. Nova juga sangat berhati-hati. Mereka menggeledah semua ruangan dari lantai pertama hingga lantai 3. Tapi tidak menemukan ada yang aneh. Jelas, Dennis ada di lantai 4. Seharusnya di lantai terakhir. Naik. Alex ada di depan, diikuti oleh Nova. Keduanya menjaga jarak tidak lebih dari 5 meter. Setelah perlahan melewati tangga, Alex tiba-tiba berhenti. Dia mengisyaratkan kalau ada situasi di depan. Nova segera waspada dan mengarahkan moncong senjatanya ke depan. Di ujung koridor, seakan-akan ada sesosok tubuh berjongkok di bawah ambang jendela. Di bangunan tua yang sepi begini, jika ada orang, maka itu pasti musuh. Nova hampir tidak bisa mengendalikan emosinya dan menembak. Alex lebih tenang darinya. Dia perlahan mendekati sosok di bawah ambang jendela dengan senjatanya. Nova juga mengikuti dari dekat. Ketika sudah sangat dekat, keduanya bisa melihat dengan jelas bahwa sosok itu sebenarnya adalah manekin. Kain pel tergantung di belakang model. Jika dilihat dari kejauhan akan seperti rambut panjang seorang wanita yang tertiup angin. Nova hampir gila. Penyamaran ini terlalu hebat. Aku hampir tertipu. Jika aku menembak barusan, aku pasti sudah mengekspos diri. Konsekuensinya benar-benar sulit dibayangkan. Alex tidak lengah. Dia mengamati manekin itu dengan hati-hati, dan akhirnya menyadari sesuatu. Ada sebuah kabel tersembunyi yang tersembunyi di bawah manekin itu. Kawat ini terhubung ke granat dengan daya ledak tinggi di bawah kursi, dan tarikan granat diikat ke kawat tipis itu. Jika secara tidak sengaja meledakkan granat ini, maka Alex dan Nova akan hancur berkeping-keping. Alex dengan hati-hati membongkar kawat ini dan menghancurkan alat peledak granat. Nova berkeringat dingin. Lawan terlalu kuat. Jika itu aku, dan melihat kalau itu palsu, aku pasti akan langsung menendangnya. Lalu meledakkan granat. Nova bertanya, Alex, Dennis membuat jebakan yang begitu tersembunyi. Tapi dia masih tidak bisa menyembunyikannya dari matamu. Dia pasti akan kalah. Begitu Nova selesai bicara, dia melihat tubuh Alex bergetar hebat. Alex tiba-tiba menyadari bahwa kotak kardus sobek di belakang kursi bergerak, dan kemudian sebuah sosok muncul dari tumpukan sampah. Sial, Dennis bersembunyi di tumpukan sampah. Sudah terlambat saat Alex menyadari keberadaan Dennis. Kemudian disusul sebuah cahaya yang menyerang ke arah jantung Alex. Yang dipegang Dennis adalah sebuah pedang militer dengan panjang 40 cm yang sangat mematikan. Jaraknya terlalu dekat. Alex benar-benar tidak menyangkanya. Dennis yang licik akhirnya menipu Alex. Alex tidak pernah membayangkan kalau Dennis akan menyembunyikan dirinya di bawah bom yang disembunyikannya. Ini benar-benar di luar akal sehat. Jebakan dalam jebakan akan membuat lawan lengah. Inilah kekuatan Dennis. Jika lawan Dennis bukanlah Alex, tetapi seorang pemula, maka orang itu pasti akan meledakkan granat, dan Dennis akan mati dalam perangkapnya sendiri. Akan tetapi perhitungannya benar. Alex pasti akan menemukan granat. Jadi dia berani menempatkan dirinya di tempat yang berbahaya. Meskipun jatuh ke dalam jebakan, Alex malah tidak panik sama sekali. Jika dia panik, dia pasti tidak akan bisa lolos dari serangan mematikan Dennis. Tanpa sadar, dia mengangkat senapan sniper di tangannya dan menghadangnya. Kali ini,
kemungkinan berhasilnya hanya 10%. Dari sudut serangan Dennis, ada kemungkinan 90% tubuh Alex akan tertusuk. Dengan seorang ahli seperti ini, Alex juga akan sulit selamat bahkan jika dia tidak mati setelah ditikam. Sedangkan Nova dapat diabaikan. Dalam sekejap, Alex juga tidak mau tahu lagi. Dia tidak melindungi bagian jantung yang paling mematikan dengan kemampuan menembaknya, melainkan melindungi perut bagian bawah di bawah jantung. Alex masih bertaruh dengan taktik psikologis pada saat kritis begini. Dia percaya bahwa Dennis akan menebak bahwa dia akan melindungi bagian jantungnya. Oleh karena itu, lawan yang licik mungkin akan menyerang perut bagian bawahnya. Jika bagian perutnya tertusuk, dia juga akan kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya. Oleh karena itu, Alex tidak memperhatikan bagian paling kritis, melainkan melindungi perutnya. Kali ini, Dewa Keberuntungan berada di sisi Alex. Serangan pedang Dennis memang tertuju pada perut Alex. Dennis yang memiliki pengalaman bertarung bertahun-tahun, tahu bahwa manusia akan melindungi jantung mereka di saat genting. Tapi dia tidak menyangka kalau Alex baru saja menghindari serangan fatalnya. Sial. Ini pun tak bisa membunuhnya. Dennis sangat kesal. Perlu diketahui bahwa hanya sedikit orang yang bisa menghindari serangan mematikannya. Meskipun Alex menghindari serangan mematikan Dennis, tapi lengannya juga tergores, dan darah segera merembes keluar. Pedang Dennis penuh dengan kekuatan. Karena kurangnya persiapan, senapan Alex terjatuh ke tanah. Pada saat kritis begini, mana ada waktu untuk mengambil senjata? Dia berbalik, mengangkat tinjunya dan menggunakan jurus pamur untuk meninju kepala Dennis. Sementara Dennis menghindari serangan Alex, dia juga mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah Nova yang berdiri di sisi lain. Banyak hal yang terjadi dalam sekejap sehingga saat Nova sedang melamun, Dennis sudah menyerang ke arahnya dengan pedang. Gawat! Nova tahu persis kehebatan Dennis, sedangkan koridornya sangat sempit sehingga dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mau tak mau dia hanya bisa melawan serangan Dennis. Dennis awalnya bermaksud untuk menikam Nova, dan dia yakin bisa membunuh polisi wanita ini. Namun, jika begitu, tinju Nova juga akan mengenai dirinya. Meskipun pukulan ini tidak akan melukai dirinya dengan serius, tapi pukulan berat akan memberi Alex yang berada di belakangnya kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada dirinya. Jika lawannya adalah Alex, maka tidak akan sia-sia jika dua nyawa yang mati. Tapi sama sekali tidak layak untuk mati bersama dengan seorang polisi kecil. Oleh karena itu, Dennis menyerah untuk menyerang Nova, dan pada saat yang sama juga menghindari pukulan Nova. Tinjuan Nova meleset. Reaksinya juga sangat cepat. Dia segera tiarap dan menarik pelatuk untuk menembaki Dennis. Satu persatu peluru ditembakkan ke Dennis. Babak penentuan. Dederer. Serangkaian peluru muncul dalam kegelapan malam disertai percikan api yang menakutkan. Namun, Dennis memiliki kemampuan prediksi yang kuat. Hanya dengan beberapa lompatan saja dia sudah berhasil masuk ke sebuah ruangan kosong. Tidak satu pun dari peluru Nova yang mengenainya. Nova bangun dari tanah, dan hendak bergegas ke ruangan tersebut dengan pistol. Alex meraih Nova dan menekannya ke tanah. Hati-hati, ada jebakan. Seiring suara ledakan keras, peluru terbang di atas kepala mereka berdua. Setelah satu tembakan, Dennis kembali menghindar dan bersembunyi lagi. Alex bersandar pada dinding di luar ruangan dan berteriak ke dalam. Dennis, sebagai wakil Panglima Tentara Bayaran Iblis, apa kamu hanya bisa bersembunyi dan menyerang diam-diam?
Aku rasa kamu bahkan tidak sehebat kedua anak buahmu itu. Keduanya berani menantangku secara langsung. Meskipun mereka sudah mati. Tapi mereka mati sebagai seorang pria. Nova menimpali. Tentara bayaran iblis semuanya sampah. Terutama bos mereka. Seorang pria pengecut yang bahkan tak berani bertanding langsung. Bos macam apa itu? Dia tak lain hanya pengecut yang takut mati. Baru saja Nova selesai berbicara. Sebuah benda berwarna hitam yang tidak dikenal menggelinding keluar ruangan. Tangan Alex sangat lincah dan matanya jeli. Dia meraih Nova dan bersembunyi di belakang tangga. Duar. Granat itu meledak di koridor. Suara Dennis terdengar. Alex, kamu benar-benar mau bertanding denganku? Alex berkata, Dennis, aku menantangmu. Kita duel. Jika kamu menang, kamu dapat melakukan apapun pada kami bertiga hari ini. Jika kamu kalah, lepaskan istriku. Dennis berkata, aku terima tantanganmu. Masuk. Alex berkata kepada Nova, kamu tinggal di sini. Aku akan menyelamatkan Erika. Apa yang kamu bicarakan? Aku seorang polisi. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menyelamatkannya sendiri? Sikap Nova sangat tegas. Dia mengikuti Alex dari belakang. Alex juga tidak menghentikannya. Ruangan ini dibagi menjadi dua kamar. Dennis berdiri di depan pintu ruangan. Dan Erika pastinya dikurung di ruangan kecil itu. Alex, aku ingin bertanya. Apa kamu kenal bos gang beruang hitam? Alex tersenyum tipis. Itu aku. Dennis tersenyum pahit. Aku sebenarnya sudah menebaknya. Aku hanya tidak percaya bahwa bos gang beruang hitam yang bermartabat datang ke kota kecil begini. Bukankah itu memalukan? Alex mengangkat bahu. Aku tidak merasa malu. Istriku sangat baik kepadaku. Dan aku sangat puas. Tidak seperti organisasi pencabut nyawa kalian yang selalu datang membuat masalah. Dennis, hari ini hanya satu di antara kita yang bisa hidup. Dennis berkata dalam hati, Rangga, Devan, dasar bodoh. Apa kalian tidak tahu bahwa gang beruang hitam tidak boleh disinggung? Organisasi pencabut nyawa benar-benar dalam masalah karena kalian. Dennis tidak dapat menyelamatkan situasi lagi sekarang. Begitu banyak elitnya telah meninggal. Dan sekarang bahkan jika harus mati, dia juga harus melawan Alex. Mana mungkin bisa menang segampang itu? Aku belum tentu kalah darinya. Dennis menggenggam tangannya dan berkata, Alex, jika aku tahu itu kamu, aku mungkin tidak akan mengirim orang ke sini. Sayangnya, aku sama sekali tidak tahu. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saudara-saudaraku telah terbunuh terlalu banyak olehmu. Dan dendam ini tidak dapat kulupakan. Kita hanya bisa bertarung. Alex berkata, Dennis, aku paham perasaanmu. Oleh karena itu, kita akan memutuskan pemenangnya. Alex memberi isyarat kepada Nova dengan matanya. Waktunya sudah tepat. Dan Nova bisa bergegas ke ruangan itu untuk menyelamatkan Erika. Nova mengangguk dan berjalan menuju pintu. Dennis sepertinya mengerti motif Nova. Dia menyeringai dingin dan menutup pintu kamar dengan rapat. Jika Nova ingin menyelamatkan Erika, maka dia harus melewatinya. Dengan kekuatan Nova sendiri, dan bahkan ditambah dengan perlindungan Alex, tetap tidak akan mudah baginya untuk melewati Dennis. Duel antara Alex dan Dennis dimulai. Keduanya beradu tangan untuk pertama kalinya, dan tidak ada yang berani bertindak ceroboh. Alex menggunakan jurus Braja Musti yang paling andal dan dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Sebuah pukulan mengenai wajah Dennis. Pedang militer ada di tangan Dennis.
Jadi dia mengayunkannya untuk memotong pergelangan tangan Alex. Alex menggerakkan pergelangannya dan balik memegang pergelangan tangan Dennis. Ilmu bela diri keduanya sebanding, dan Alex lebih unggul. Tetapi Alex juga tidak mungkin bisa membunuh Dennis secepat itu. Karena Alex gagal merebut pisau Dennis, maka dia menyerang titik kelemahan Dennis dari samping. Dennis menanggapi serangannya dengan hati-hati. Nova menatap Dennis tanpa berkedip. Akhirnya, sosok Dennis terhempas beberapa langkah oleh serangan Alex. Nova segera mengambil kesempatan ini untuk berguling ke dalam ruangan itu. Begitu dia melihat ke atas, terdapat Erika yang diikatkan ke kursi, tetapi mulutnya ditutup dengan selotip. "Aku akan menyelamatkanmu, Erika." Nova melangkah maju dengan cepat, dan saat dia hendak melepaskan ikatan Erika, seseorang di belakangnya berkata, "Jangan bergerak, akan kubunuh kalau bergerak. Jangan melihat ke belakang, angkat tanganmu." Nova terkejut, kenapa aku begitu ceroboh? Bisa-bisanya ada penyergapan di sini. Mengetahui bahwa ada pistol yang diarahkan ke dirinya dari belakang, dia mau tidak mau harus membuang pistolnya sendiri, kemudian mengangkat tangannya. Begitu menoleh, yang dilihatnya adalah seorang pria berwajah gelap yang sedang memegang pistol sambil menatapnya. Orang ini adalah Zain. Zain awalnya bekerja sama dengan Devan untuk meledakkan pabrik kimia. Setelah selesai, dia datang ke tempat ini untuk menemui Dennis. Dennis memintanya untuk menjaga Erika, tetapi dia tidak menyangka akan menangkap Nova sekarang. Lengan Dennis tergores oleh peluru Alex, dan sekarang dia kewalahan karena kehilangan banyak darah. Alex menjadi semakin unggul saat hendak membunuh Dennis. Siapa sangka kalau Nova yang berniat untuk menyelamatkan Erika malah tertangkap. Dia merasa bersalah karena tidak hati-hati. Saat Alex melamun, keunggulannya barusan langsung musnah. Alex menenangkan pikirannya sejenak. Aku harus fokus. Harus konsen. Dennis bukan musuh biasa. Aku harus membunuhnya sebelum menyelamatkan Erika. Alex menenangkan suasana hatinya dan kembali melawan Dennis. Dia memusatkan perhatiannya pada lawannya, tidak lagi memikirkan Nova dan Erika. Jika dia kalah, keduanya tidak akan bisa selamat. Begitu pikirannya menjadi stabil, Alex secara bertahap mendapatkan kembali keuntungannya, sedangkan Dennis sudah kewalahan.